Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perkenalan identitas diri saya di opening, saat ini saya akan menjalankan tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yakni menghubungkan dua materi pengantar ilmu komunikasi, yaitu materi pertama dan materi keempat, antara fungsi-fungsi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, mengapa komunikasi itu penting dalam kehidupan kita, dengan materi perilaku yang berhubungan dengan komunikasi. Untuk referensi dan sumber materi, saya mengambil dari School Drillers dan Orta Trick Club, di mana judul link School Drillers-nya yaitu What are the five function of communication, dan judul link Orta Trick Club-nya yaitu What are the basic function of communication. Jadi saya cantumkan di video. Fungsi-fungsi komunikasi dan perilaku komunikasi saling berhubungan erat. Misalnya yang pertama adalah informasi verbal dan non-verbal. Ketika kita menyampaikan informasi, tentunya kita menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Cara kita menyampaikan informasi melalui intonasi suara ataupun ekspresi wajah itu sangat mempengaruhi bagaimana informasi tersebut diterima gitu. Seperti contohnya saya sangat suka berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman ataupun siapapun dengan secara langsung, tidak melalui chat. Karena kalau secara langsung gitu kita bisa lihat nih ekspresinya gimana, intonasinya gimana, jadi informasinya tuh lebih jelas kita dapetin gitu. Oke, aspek yang kedua yaitu persuasi. Komunikasi digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Contohnya adalah iklan yang mencoba membuat kita membeli produk tertentu. Seperti misalnya saya tuh suka banget kopi. Terus saya udah coba nih salah satu kafe di Jogja yang enak. Ya saya ajak dong teman saya gitu ke situ buat cobain juga yang menurut saya itu enak gitu. Itu contoh simpelnya. Lanjut aspek ketiga yaitu hiburan dan empati. Banyak bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menghibur, seperti mendengarkan musik, menonton film, ataupun membaca buku dengan cerita yang membangkitkan empati kita. Ini bisa membantu kita untuk merasakan dan memahami pengalaman orang lain. Seperti halnya saya tuh punya hobi mendengarkan musik dan menonton film. Di situ saya bisa tahu nih emosi si penulis lagunya gimana waktu nyiptain lagu itu gitu. Pesan-pesan yang terkandung dalam musiknya tuh gimana. Kita tuh bisa dapet ya, saling merasakan lah gitu ya. Terus lanjut aspek yang keempat yaitu ekspresi diri dan keterbukaan. Komunikasi membantu kita mengekspresikan perasaan dan pikiran kita. Misalnya saat kita menulis puisi atau berbicara dengan teman dekat kita, ngobrol sama bestie kita, sama teman dekat kita tentang suatu masalah pribadi. Hal tersebut tentunya membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan orang lain. Dan terakhir, aspek kelima yakni integrasi sosial. Komunikasi memperkuat ikatan sosial kita. Misalnya dengan komunikasi kita bisa mempunyai hubungan atau relasi yang baik dengan tetangga di sekitar kita. Atau kita juga mengikuti atau menghadiri acara komunitas-komunitas tertentu gitu. Itu semua adalah kelima fungsi-fungsi komunikasi dan contoh perilaku komunikasi yang saling berhubungan erat di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, baik dalam kelengkapan materi ataupun dalam hal penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.